Kiai Kanjeng belum tahu mau apa, tapi pokoknya ingin bersilaturahmi juga sama Anda karena sudah lama kangen kepada Anda semua. Ini sengaja saya minta ada 2 kursi untuk malaikat mungkar sama nakir. Tok, kalimat pertama yang paling ada di dalam hati dan pikiranmu untuk seluruh yang akan kita alami ini apa? Tok, feel free. Saya terlalu banyak lihat wajah gitu. Mungkin saya karena punya akun Facebook gitu ya. Jadi televisi kemarin tadi malam saya juga ikut nonton debat presiden itu, saya melihat wajah gitu. Jadi sehari-hari saya melihat Indonesia Raya itu visi dan misinya itu wajah. Ya wajah itu leher ke atas gitu. Ditambah mulutnya kalau sikat gigi gitu. Jadi saya nggak tahu apa harus diuraikan, dimaknai apa tentang negara kita ini dan wajahnya. Saya hanya tahu bahwa komunitas wajah di Indonesia itu melebihi, katakanlah dibanding Thailand, dibanding Jepang, Korea, Eropa. Jadi kurang lebih klaimnya adalah satu akun itu punya teman 5.000. Yang dialog tentu hanya 9 atau 12. Itu setahu saya. Saya khawatir yang diperdebatkan di frame televisi itu sebenarnya ya segelintir orang saja gitu. Sementara yang 98% itu entah siapa. Silakan diberi judul rakyat dan kehujanan. Oke, silakan mengambil sikap masing-masing terhadap hujan, merefleksi pemaknaan terhadap hujan. Saya sama Mas Tanto dan Mak Iya tidak mengklaim apapun. Kira-kira masih bisa dimasukin teman-teman asal tidak sampai terlalu sempit tempat tarinya nanti. Tapi nanti kalau ada tari Anda diminta minggir, tetap minggir ya. Apa ya? Kalau perlu tetap dibikin sempit, tapi nanti penarinya dipaksa di dalam ruang yang sempit. Saya kira ini penting di dalam studi planologi dan tata kota. Tari tadi siapkan semakin sempit dan harus bisa. Kalau biasanya jaraknya para pemain boleh naik ke panggung. Naik panggung aja sekarang. Naik panggung semua. Blokingnya diubah. Ya. Diatur bersama-sama. Rombongan Kiai Kanjeng boleh di bagian-bagian belakang. Tepuk tangan, teman-teman sekalian, tepuk tangan. Oke, tolong tetap dipandu untuk tetap teman-teman naik ke panggung. Mas Tanto akan meneruskan mengenai face on dan face off. Kamu saja yang uraikan sampai selesai. Terusnya dia mau akun dia mau lupa ya. Jadi kok hujan terus. Oke, enggak apa-apa. Biasanya hujan saya jelaskan dengan ilmu Isra Mi'raj ya, ilmu horizontal, tapi kemudian ada transendensi vertikal. Tapi malam ini biarin aja, nggak akan saya maknai apa-apa, biarin aja. Mau maknai sendiri, saya harap Bali mau daro Bali apa nggak masalah. Biarin, nggak akan saya bantu apa-apa. Kamu sudah mau punya presiden baru sana, minta tolong sama presidenmu sana. Oke, nanti akan kita cicil face on, face off itu. Karena menurut Mas Tanto itu sekarang polusi apa? Polusi wajah, saya kira. Polusi wajah ini. Itu nanti kita cari latar belakangnya. Apa ini masalah deeksistensi, masalah kesepian, masalah martabat, atau masalah apa? Nanti kita cari bersama-sama. Sebelum itu saya tanya satu. Ini kan teman-teman KC memberi judul acara pada malam hari ini adalah Bayang-Bayang Para Ksatria. Pasti ada maksudnya, tapi saya ingin aspirasi orisinal dari Mas Tanto. Nek disebut satrio itu nek definisinya sampean apa? Kalau cerita dari Jogja dan Solo, para satria itu Arjuna. Kemudian itu ditambahi makna lelananging jagat. Lelanang jagat itu
Tentu kalau Arjuna itu warrior, dia punya otaknya bagus, spiritualitasnya bagus, senang bertapa, dan tentu dia punya teman perempuan yang sangat banyak. Kira-kira lelanang jagat versi Priyayi itu begitu. Tentu di wilayah luar Indonesia, kisah satria India, satria Romawi, satria samurai itu, dan banyak satria. Tapi kalau di desa itu, Pak Sih, kalau satria itu apa tuh Pak di desa? Pakai mic itu, delosor di dekat. Tolong mikrofonnya, Mas. Tolong mikrofonnya. Tolong. Tri dan teman-teman selalu memandu ya. Satria ya apa saja nih? Versi Desomu. Ini nanti yang akan membawakan wayang. Ya ini dalangnya. Satria lagi apa tuh? Tanya saya. Ya. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang satria dalam versi desa. Dalam hal ini tanya artinya satria toh? Apa saja pokoknya. Ya. Satria itu adalah bingung ya. Karena saya bingung maka saya adalah seorang satria. Satria itu konsistensi menurut saya. Konsistensi terhadap pembelaan kemanusiaan atau kebenaran. Saya kira itu Pak. Juga membela partai gitu? Ya mungkin ya bisa. Partai apa? Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Singkatannya si anu sendiri. Mas Agung. Dalam Pak. Pernyataan Anda tadi sangat fundamental karena grup ini oleh Mas Tanto disebut orang desa fundamentalis. Oh iya. Pertanyaan saya Cak Nun, fundamental itu apa? Di dalam asu. Aku takoni malah takon asu, kowe takoni malaikat malah kok takoni gede. Kula kemenangane ngoten kok. Nggih. Ora ngene aku ngelaki tadi pernyataan Anda sangat bagus. Satrio itu konsistensi. Berarti ada urusannya sama moral, martabat gitu ya. Saya tadinya mau sampai situ. Iya. Isin toh karo Canon ya isin kok. Ya, oke. Konsistensi itu contohnya apa? Wong sing nek kue kudu joget yang joget nganti tuntas ngono apa? Ya, betul. Gitu ya? Dalang nganti tuntas. Ya, iya, meskipun gitu. Meskipun ruangannya sempit, tapi bagaimana tetap konsisten joget. Menyak penonton ya ora apa-apa, konsisten. Ya, konsisten ya, oke. Tuh. Ngerti maksudnya ya? Meskipun hujan tapi tetap ngeok gitu ya. Tolong ya, ngerti ya maksudnya ya? Paham ya? Oke, sip. Paham? Nah, Ngene, Yung. Satria kuwi wong sing tuntas menjalankan tugasnya sampai akhir gitu ya. saya selesai. Gitu ya. Nek ora tuntas menjalankan tugasnya kuwi jenenge satria piningit. Oh, nah ceritanya ya. Oke. Ya. Mas Tanto, tari apa yang pertama yang akan kita bawakan? Pak Riyadi apa Pak Riyadi? Kalau yang sempit begini? Tidak apa-apa, bisa mundur dikit. Bisa. Ya, Ujiannya cuma ujian saja. separuh kita Ya, bisa. Mundur, yuk, bisa. Apa Pak Riyadi? Larok bocah? Soreng. Oke. Apa? Isen tembang, Pak. Isen tebak. Oh ya. Ini tarian pertama adalah tembang gunung. Hujannya udah selesai. Mundur-mundur bro. Tariannya Siti. Ada 10 orang itu. Pentasnya. Oh, yang itu ini bukan tembang gunung. Apa? Oh, tembang, bukan tembang. Oh, nggak jadi kembang gunung tapi tembang gunung. Tolong diberi space pada teman-teman jamaah. Tolong agak mundur sedikit. Mas, teman-teman bisa dibantu Mas dikasih space. Lihat ini ditabrakkan langsung sore. Iya. Ini lagunya berjudul tahun 40
40-an itu orang desa juga ingin mencoba berbahasa Indonesia. Misalnya kantor polisi waktu itu diterjemahkan kantor gawat, kemudian kalau gadis itu noni dan sebagainya. Nah ini juga ada tentang memakai judul Muslimino, tentu Muslimino tahun 40-an. Jamaah silakan duduk yang berdiri, yang merasa berdiri silakan duduk. Sudah tidak hujan, ya gerimis-gerimis dikit nggak apa-apa lah. Tolong sekali lagi beri space. Ini bisa agak mundur sedikit pak. Agak mundur sedikit. Biar apa-apa sih mas, gitu aja biar sesuatu latihan. Karyadi nggak dikasih mikrofon. Kalau nggak dikasih Mikrofon selama pementasan, mikrofonnya Mas Tanto sama saya boleh dipakai. Duduk. Mau balik lagi nih. Jalan di kantong hati, lihat orang kutilan putih, rambut panjang di atas abang, gelap-gelap terjadi hati. Jalan di kantor kawan, naik kereta budaya tempat, sudah tahu arti yang ian, ngendek apa siapa yang pikir sumpah. Kipi papalo payung noni, payung sae karilah sutro cito, kirim tapi lantuan, orang kampung empat saudara. Pasang Salemba kalau payung noni, payung sae karilah sutro cito, kirim cinta langkae, orang kampung di masih baru. Muslimino Antoniko Masarok Nadi Yamaroni Yawo Masarok Beni banyak orang lihat main, yang kamu lihat main, kamu lihat oleh seni, kamu lihat ada di sini, yang kamu lihat ada di sini. Kamu lihat ada di sini, saya mau bilang,
balakan makujuto lirkuro suara niro selalu menumpas nafsu angkara murka.
Baru saja belum disebut, tapi itu dari Gunung Andong, Mantran, nomor 3, kerawitan tari, tapi kok berwisata ada tarinya. Oh, ada. Yang ke maupun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya adalah Warok Bocah. Pak Yadi, Warok Bocah. Warok tentu dipengaruhi Tulungagung atau Madiun atau apa. Waktu itu Pedanka belum banyak melarang dan belum menganjurkan untuk identitas daerah. Tapi karena petani Magelang itu berdagang sapi, berdagang batu, dan sampai Banyuwangi, mereka dipengaruhi Bali, dipengaruhi Jawa Timur, dan sebagainya. Jadi di Magelang ada tarian Bugisan, ada Bali Menggres, ada macam-macam yang di luar catatan pemerintah. Tapi kami sangat dipengaruhi oleh daerah-daerah lain. Ini Jawa Tengah, pegunungan dipengaruhi Jawa Timur. Judulnya Warok Hip-Hop, masih ditambahi pengaruh YouTube. Gurunya adalah YouTube, murah meriah dan cukup bagus dari Amerika. Silakan.
Setelah tarian dari desa yang lebih banyak dipengaruhi oleh olahraga, selanjutnya puisi dari Atika. Atika itu sejak umur 6 tahun hanya tinggal dengan ibunya. Kemudian tahun 2010 letusan 26 Oktober dan letusan tanggal 5 November dan tanggal 9 November lahar pertama di seluruh Kabupaten Magelang dari 21 kecamatan itu. Desa yang tanah jalannya turun 15 meter, tidak ada catatan sejarah, tidak. Desa Sirahan dan Desa Salaan, dan Desa Salaan itu tempat tinggalnya Atika. Entah itu historiografi atau perjalanan sejarah alam, tapi sangat menarik. Dan Atika ternyata senang berpuisi. Salah satu kumpulan puisinya tentang lahar.
lahar dan candi, lahar dan kebingungan melihat ini IPA atau bencana dan makna-makna yang lebih luas lagi. Atika silakan. Atika Sekar namanya. Silakan. Sekarang kelas 2 SMA dan tinggal di rumahnya yang pemain hip hop tadi. 3 hari lalu mulai dilatih hip hop juga supaya tidak terlalu pendek dia belajar hip hop. Atika silakan, puisinya nanti biar yang menilai Cak Non itu sudah terlalu lama melupakan puisi. Ya. Silakan, puisi apa judulnya? Ini apa? Ya, kamu jelaskan sendiri. Ya. Ini kalau Atika mau bacanya 2. Yang satu tentang Atika dan lahar, dan Atika jadi kayak gini kayak apa, karena apa dan sebagainya. Terus yang kedua ada tentang komunitas 5 gunung dan laharnya. Dan di sini Atika punya kopiannya 24. Ini ada yang mau ikut membaca sama Atika, boleh silahkan. Di sini ada 9 puisi, nanti bisa gantian. Gimana Pak? Ya. Berarti manggil bisa, ngajak teman bisa. Kok diwaca puisi, kowe iso maca puisi ora? Ya. Kowe ada tekan kene wong kok bis barang maca sih. Yang pertama, lahar pusat. Pusatku adalah desisan gadis kecil yang ingin menjadi penyair, yang terlahir sebagai ulat bulu yang menjijikkan, menakutkan, dan menggelikan, hingga tak layak untuk berkawan. Busatku adalah ulat bulu yang ingin menjadi kepompong. Bertahun-tahun ku jalani menjadi kurir di usia dini, menjadi pengajar baca tulis di keluarga pemilik duit, dan mengumpulkan jilid demi jilid buku untuk memenuhi tas ilmuku. Busatku adalah rasa terima kasihku kepada bintang yang bersinar terang di atas 5 gunung yang menawan, yang membantuku bermetamorfosis hingga menjelma menjadi butterfly, yang elok dan menawan. Walau kepakan sayapnya tidak seindah ekor si burung merak, tapi sangat berharga tak terbatas. Buset, gadis kecil itu kini menjelma menjadi seekor kupu-kupu yang bisa menyeberangi sungai lahar yang menakutkan, menari riang ditemani cahaya kunang-kunang di atas awang-awang busat. Tadi ada SMS, artinya kalau diizinkan ada Mbak Tias. Mbak Tias silahkan maju. Kalau hadir di sini atau belum pulang, hadir. Mbak Tias silahkan. Katanya senang salah satu puisi Atika. Ada ya? Siap ya? Silakan Mbak Atika. Mbak Tias. Mbak Tias. Mbak Tias itu anggota 5 gunung, kira-kira yang 4 bulan terakhir ini. Dia direktur utama dari
Borobudur dan Prambanan. Jadi dia di rute termuda di Indonesia. Saya nggak urusan dia mau ikut Bu Windu apa Dahlan Iskan atau Prabowo, nggak urusan. Urusan saya umurnya 27, doktor, ahli akuntansi, tapi punya kepekaan politik. Semoga nanti kalau calon-calon ini sudah modal semua, 15 tahun yang akan datang, orang-orang ini yang mengganti Indonesia. Silahkan Mbak Tias. Terima kasih banyak Pak Tanto. Ini pertama maksudnya first leader ya. Saya minta maaf dulu karena memang mungkin tidak akan bisa sebagus Atika. Atika sendiri yang menulis puisi-puisi ini dan saya jujur sekarang baru membaca puisinya. Baru pertama kali melihat huruf-hurufnya. Jadi kalau mungkin kurang penghayatannya mohon maaf ya Atika ya. Ini saya pilih secara random. Judulnya Haruskah Lahar Kupertanyakan. Haruskah kupertanyakan lahar ini, jika paku bumi penyangga langit masih tegak berdiri, jika matahari masih terbit dari ufuk timur, dan cakrawala masih membentang luas tanpa batas. Haruskah kupertanyakan lahar ini, jika lahar lahirkan putri lahar matahari, bermahkotakan Edelweiss, jika pondasi masih memerlukan batu kali, dan eton menjadi nasi. Hai jasad-jasad yang masih bernyawa, jangan tangisi tragedi ini. Makan pasir dan batu kali takkan buat kita mati. Bangkit dan berdiri, gali mutiara bumi ini, jadikan desa kami asri. Jangan biarkan jalan jadi kali. Haruskah ku pertanyakan lahar ini, jika lahar tak butuh jawaban? Lahar adalah berkah dan tragedi jadikan rasa. Rasa tahu diri yang sudah hilang dari hati. Haruskah ku pertanyakan lahar ini? Terima kasih. Terima kasih Mbak Tias. Atika wis loro ya. Oh iya ada. Ini ibu-ibu nanti apa kemalaman. Ya, kami berangkat di sini kebanyakan tidak seleksi atau nominasi atau dipilih ini yang berbakat seni atau tidak. Yang hari ini termasuk yang tukang masak. Kalau festival itu biasanya suruh masak terus. Terus mereka protes, mereka juga ingin dipotret, ingin diunggah di Facebook dan sebagainya. Akhirnya ini pertama kali ibu-ibu nari yang tadinya masak ini ada Bu Ipang, ada Bu Ipang nggak ikut ya karena masuk angin. Kemarin di bis mau mutah itu nggak jadi karena mutah pertama kali gitu. Dia katanya planetarium itu apa? Tanya dia. Suaminya menjelaskan katanya planetarium. Saya nggak akan ini rahasia nanti agak sulit. Silakan judulnya Kipas Mego Ibu-ibu. Jadi ditambahi Kipas Mego Ibu-ibu. Ngaji semaure yang wis awan, kalam ngaji yang wis kowe sapa ijo, orang ngerti yang wis karep jaluk podo, sun miwiti ana reya kali aten. Dadi ora pinggonmu ngaji aja leren.
wasiat ojo open tapi ente tapi latuan saya murid nganti makan sendiri kata sama luntas tapi bajuri ini yang satu tapi latuan
Itulah wajah di rumah. Saya bisanya cuma Allahumma amin gitu. Mas Tato, kita minta 10 menit. Saya kasih tahu teman-teman, ini ada 13 items dari 5 gunung ya, dari konco-konco 5 gunung. Nanti ada beberapa macam lagi. Jadi ini tadi sudah berapa? Sudah 5, kita masih punya 8 lagi, jangan khawatir. Di tengah-tengah itu kita punya teater dari Tinambung, teater flamboyan dari Mandar yang kemarin ikut festival teater nasional dan seterusnya. Jadi sekarang gini, kita mohon 10 menit. Jangan mengalami apapun tanpa mendapatkan kunci maknanya. Yang Anda bisa dari tari, Anda bisa terjemahkan ke kehidupan. Dari gerak, Anda bisa terjemahkan ke manajemen. Dari pose badan, Anda bisa terjemahkan ke nasionalisme. Kalau Anda punya asosiasi dan punya intelektualitas. Mas Tanto, saya minta minimum 5 orang. Ibu-ibu tadi 1 atau 2, enggak apa-apa. Anak-anak 1 atau 2. Terus yang penari laki-laki yang gagah-gagah tadi 2, paling tidak 6, 10 ya untuk maju ke depan bersama saya dan Mas Tanto. Aku njaluk tolong, sing adikku, anakku, putuku sing cilik mau cah loro rene coba. Putuku mau karo ponakanku sing SMA duwe anak loro barang mau rene. Sama para ksatria yang gagah perkasa tadi, saya mohon maju ke depan. Ayo Dek, ayo. Ya, ya. Atika. Kita mengalami kehidupan yang ampang-ampang saja karena kita mendapatkan berkah yang luar biasa tapi tidak mengerti makna berkah. Kita adalah ayam yang berkokok tapi tidak mengerti betapa dahsyatnya berkokok itu, kan gitu. Maka malam ini kita coba belajar mencari kunci-kunci makna hidup dari pose-pose ini. Ya, yes. Yang lainnya, saya mohon. Yang lainnya sini. Agak cepat ya, Ayo. Kalau terpaksa sudah ganti kostum, enggak apa-apa. Seadanya. Oh, gimana? Oh ya. Ini workshop kecil gini nanti kita bisa adakan tidak hanya 1 kali, mungkin 2 kali bisa. Nanti di akhir dari persembahan. Kene. Wow. Yeah. Oke, teman-teman yang lain, tolong ya, teman-teman kecil, tolong dipandu ke depan. Jenenge sik sak piturute. Supri, ora apa-apa. Supri. Sukro. Yes. Oke. Terima kasih ya. Lagi kayak Sukro lagi, Supri apa lagi? Wawan. Oke. Yang besar-besar face off, enggak perlu tahu namanya. Udah, yang penting kita bersaudara semuanya. Gini, roda maju gini. Roda maju. Bismillah. Saya sambil interaksi sama Anda semua. Coba kasih 1 ngerti pose patratmu. Jadi kowe mau joget macam-macam kayak ono salah satu gerakmu ning ojo ning menem. Apa kowe pas ngene apa pas ngene sakarepmu piye? Coba sing kok tarekke mau sing piye? Sing piye? Sing piye ki mau ayo. Coba. Oke. Orang kesel ya. Iki Prabowo ndi Jokowi ndi. Oke. Sip, wes. Pertama gini Mas Anto. Anda lihat Raid ya. Nonton film Raid ya. Bedanya kungfu yang begini sama Raid kayak gimana? Nah, Arab kerengane depan tenan. Breng gitu ya. Ini tadi lembek, gagah. Karakternya apa ini tadi? Gagah. Berani menantang hidup. Gagah, ya toh? Gagah. Terus kok pelembung ke pipimu karepe mau piye kira-kira?
Ora apa, sip. Ora apa wis tenang. Mas, coba salah satu gerak yang Anda bawakan tadi tapi tapi menung ya. Misalnya pas ngene apa pas ngene mau salah satu aja coba, dua orang satu gerak, satu pose, satu patra. Anda lihat. Sekarang saya tanya sama Anda. Murni saja, menurut Anda ini wong sing kaya piye nek kaya ngene iki dhek gerake? Ya? Sikap berani menantang, ya, berani tandang, betul enggak? Menurut sampean, kalau ini original, gini nih aslinya bangsa kita tuh kayak gini nih. Ya. Indonesia ini di mata dunia kira-kira posenya gimana? NKRI ini di mata dunia terhadap dunia itu kira-kira orang yang kira-kira mencontohkan. Ayo siapa? Siapa? Yang mana? Sampean, ayo maju coba. Mas, kira-kira NKRI ini terhadap dunia itu sikapnya ngene apa ngene? Upamane, loh, malah mutu hati. NKRI, coba asosiasi. Jadi kan ini kan gerak, patrap. Tapi begitulah Anda hidup ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi segala macam, kan gitu. Gerak yang khusyuk, patrap yang gagah, patrap yang pemberani, patrap yang jantan, patrap yang yang pengejut dan seterusnya. Mas, upama wong iki kelemak-kelemek wandung lu kira-kira awake piye, Mas? Upamane, Mas. Kira-kira piye? Mas, sampean juga. Ini kira-kira politisi model apa yang kayak gini nih? Sing sikape kayak ngene. Oke ya, Anda tolong menerjemahkan. Anda membaca zaman dengan ini. Sebab tari itu bukan untuk bergerak, tari untuk menggambarkan begini loh hidup itu. Begini loh dunia politik, begini loh dunia kebudayaan, begini loh bangsa terhadap bangsa, gitu ya. Nah, coba nek Mbak tadi, kalau Mbak coba tadi geraknya tadi. Yang tadi aja. Ini perempuan tetapi cengeng nggak ini gerak? Piye. Gagah tapi ngomong. Mangku. Ndekep. Mesti ndekep. Tolong bantu saya juga untuk karena ini tante ini kan dukunnya, artinya dia hulu ledak dari seluruh kreativitas orisinal ini. Sekarang ini kita berada di hari-hari puncak kepalsuan, betul enggak? Betul. Nah, kita datangkan Allah mentakdirkan pas hari-hari itu kita didatangi oleh kemurnian, orisinalitas, keaslian. Gini nih loh bangsa Indonesia. Coba anak kecilnya aja kayak gitu coba. Gitu? Nah, itu bangsa Indonesia. Kita sama Malaysia sikapnya gimana? Coba. Indonesia terhadap Malaysia menurut Anda geraknya gimana? Terhadap Singapura. Nah, kalau misalnya takut utawa kemayu itu piye, Mas? Posenya piye, Mas? Mas. Ini sampai sini. Kurang lagi. Coba kasih satu patra. Pokoknya piye gerak sing menurut gue sing paling lanang, sing paling ngene iki lho wong Jawa ngene iki lho bangsa Indonesia. Yes! Coba Mas, terjemahkan ke dalam sikap hidup. Raja Wali. Lagi Mas, ini biar dihayati Mas. Nah. Macan Asia. Lihat. Jari-jarinya, tangannya, lengannya, ya pose yang dia ciptakan ini sikap hidup. Ini menggambarkan mental dia, menggambarkan jiwa dia. Dan aslinya kita tuh kayak gini. Lah kok sekarang ini pada jadi pengemis, pada jadi pelacur itu bagaimana?
Siapa tahu jadi menteri melok kono, kan begitu? Bonte sakunu kae. Saya ngomong gini ini nirukan Tanto. Sani dudu aku sing ngomong ngono mung Tanto kuwi kan kene kene pura-pura alim. Saya tidak ngomong ngono, waktu itu saya cuma ngomong kirik gitu. Oke, supaya tidak terlalu lama, supaya karena masih ada banyak item. Siapa yang akan mengungkapkan refleksinya dikit aja, 1-2 orang. Anda tahu kalau menarik garis dari kegagahan tari, maka saya bikin judul bayang-bayang para kesatria. Kita sekarang sudah kehilangan kekesatriaan, betul nggak? Di dalam berpolitik, di dalam politik luar negeri kita, di dalam berkebudayaan. Saya tanya, tari seperti ini marketable nggak di Trans TV? Enggak. Yang marketable yang bagaimana? Pernah nonton TV, Mas? Nonton TV, Mas? Kalau di TV itu geraknya biasa piye, Mas? Coba ditiru aja, Mas. Neng TV ya. Ini Mas, ya Mas, lagi. Terus cangkemnya mangap-mangap gitu. Coba. Itu apa? Kalau begitu itu situasi mental yang bagaimana? Kacau, galau, cemen, tidak berkelas, betul nggak? Coba ya, coba nanti ulangin gerak itu. Coba Mas sampean Mas ke depan. Mas yang belakang, gigi. Prabu Baladewa, ya. Mas tunjukkan wateke menungso satria, coba satu gerakan dikit. Satu gerakan, pakai gerakan. Tuh, ngerti kita itu gini, ya. Wes kowe jadi presiden. Yes. Cepat bandingkan sama gerak ini. Cepat, ya di sini. Ya, oke. Digarang. Aku njaluk musik sithik. Anda gerak gitu, musiknya tetap pada. Sampean gagah, sampean kaya ngono mau sing cah cilik sak karepmu. Aku njaluk. Ayo, Mas satu sak karepe wis pokoke dudung sak karepe. Manut. Maju.